I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian manajemen dalam ekonomi. Nah, jadi di sini pengertian dari manajemen ekonomi dalam ekonomi itu yaitu manajemen dalam ekonomi adalah suatu proses sistematis dalam mencernakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan seluruh sumber daya ekonomi seperti tenaga kerja, modal, tanah, teknologi, dan informasi untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu secara efisien, menghemat sumber daya, dan efektif mencapai hasil yang diinginkan. Manajemen berperan penting dalam mengoptimalkan faktor produksi, meningkatkan produktivitas, dan mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi baik pada level individu, organisasi, maupun negara. Nah, jadi elemen kunci dalam manajemen ekonomi, sumber daya, faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan teknologi yang harus dikelola dengan baik untuk hasil maksimal. Tujuan ekonomi yaitu tujuan utamanya itu biasanya berupa peningkatan laba, pertumbuhan bisnis, penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dan selanjutnya yaitu proses manajerial meliputi kegiatan perencanaan atau planning, menentukan arah dan strategi ekonomi, pengorganisasian, organizing, menyusun struktur pengelolaan sumber daya, penggerakan atau leading, memimpin dan memotivasi agar tujuan tercapai. Pengendalian, controlling, mengevaluasi hasil dan melakukan koreksi. Nah, ada ciri-ciri manajemen dalam ekonomi, yaitu contohnya penerapan manajemen dalam ekonomi. Perusahaan mengelola produksi agar biaya rendah dan keuntungan maksimal. Pemerintahan menyusun APBN untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Ada koperasi yaitu untuk mengatur modal anggota untuk investasi produktif. Terus ada UMKM yaitu menyusun strategi pemasaran untuk memperbesar penjualan lokal. Terus ada itu ciri-cirinya, dan ini kesimpulannya. Manajemen dalam ekonomi adalah seni dan ilmu mengatur sumber daya ekonomi secara sistematis, efektif, dan efisien untuk mencapai kesejahteraan individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, itu tentang pengertian dalam manajemen ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen dalam ekonomi. 1. Perencanaan. Menentukan tujuan ekonomi seperti meningkatkan produksi, meningkatkan biaya, dan ekspansi pasar. Membuat strategi penggunaan sumber daya secara optimal. Contoh dalam ekonomi, perusahaan merencanakan investasi baru untuk memperbesar kapasitas produksi. 2.
pengorganisasian, mengatur sumber daya manusia, modal, mesin, dan bahan baku untuk mendukung kegiatan ekonomi, membagi tugas dan menetapkan struktur organisasi. Contohnya, memberikan departemen baru untuk mengolah distribusi barang. 3. Pengarahan, pemimpin dan memotivasi sumber daya manusia agar produktif dan inovatif, menyampaikan visi ekonomi dan tujuan perusahaan dengan jelas. Contohnya, seorang manajemen memberikan pelatihan kepada karyawannya agar bisa meningkatkan produktivitas. 4. Memastikan seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai rencana. Menyampaikan visi ekonomi dan tujuan perusahaan dengan jelas. Contohnya, seorang manajemen memberikan pelatihan kepada karyawannya agar bisa meningkatkan produktivitas. 4. Pengendalian, memastikan seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai rencana. Mengevaluasi hasil pembandingkan dengan target dan melakukan koreksi bila ada penyimpangan. Contohnya, mengevaluasi laporan keuangan bulanan untuk mengetahui efisiensi biaya produksi. Peran fungsi manajemen dalam ekonomi secara umum meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, lebih sedikit pemborosan, lebih banyak produksi, menciptakan nilai tambah melalui inovasi produk dan layanan, mendukung pertumbuhan ekonomi. Perusahaan yang terlola dengan baik memperbesar lapangan kerja dan mendorong investasi. Stabilitas pasar, manajemen resiko membantu mengurangi ketidakpastian ekonomi. Contoh penerapan manajemen dalam ekonomi. 1. Perusahaan. Contoh, sebuah perusahaan manufaktur seperti Toyota menerapkan manajemen reproduksi, production management. Penerapan: merencanakan jumlah reproduksi berdasarkan permintaan pasar, mengorganisasi jalur reproduksi untuk efisiensi waktu dan biaya, memimpin karyawan untuk mengikuti standar kualitas, mengendalikan kualitas produk melalui inspeksi berkala. Dampak ekonomi: meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya reproduksi, menyediakan produk berkualitas bagi konsumen. 2. Sektor pemerintahan. Contoh, pemerintah kota mengelola anggaran pembangunan infrastruktur. Penerapan: merencanakan pembangunan jalan dan jembatan, mengorganisasi proyek dengan memilih kontraktor terbaik, memimpin proyek agar selesai tepat waktu dan sesuai standar, mengendalikan penguasaan dana supaya tidak terjadi korupsi. Dampak ekonomi: membuka lapangan kerja, memperbaiki konektivitas yang mendorong aktivitas ekonomi lokal. 3. Usaha kecil dan menengah atau UKM. Contoh, sebuah warung kopi kecil mengatur operasional harian. Penerapan: merencanakan stok bahan baku berdasarkan perkiraan penjualan, mengorganisasi jadwal kerja karyawan, memimpin layanan pelanggan agar ramah dan cepat, mengontrol laporan keuangan harian. Dampak ekonomi: meningkatkan omset usaha, membantu pertumbuhan ekonomi daerah. 4. Sektor pertanian. Contoh, kelompok tani mengelola latihan pertanian bersama. Penerapan: merencanakan musim tanam dan jenis tanaman berdasarkan analisis cuaca, mengorganisasi pembagian lahan dan pembagian pupuk secara kolektif, memimpin dalam penerapan teknik bertani modern, mengendalikan hasil panen untuk menjaga kualitas. Dampak ekonomi: meningkatkan hasil produksi pangan, meningkatkan pendapatan petani. Kesimpulannya, manajemen yang baik dalam bidang ekonomi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sekian, terima kasih.
dalam organisasi yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda. Ada 3 tingkat utama. 1. Manajemen puncak. Siapa saja? Ada CEO, direktur utama, presiden direktur. Tugas utama: menetapkan visi misi dan tujuan strategis perusahaan, membuat keputusan jangka panjang, mewakilkan organisasi dalam hubungan eksternal seperti pemerintah, mitra bisnis, publik. Bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja organisasi. Contoh aktivitasnya menentukan rencana ekspansi bisnis ke luar negeri untuk menyetujui investasi besar. Yang kedua, ada manajemen menengah. Ada siapa saja? Ada manajemen divisi, kepala departemen, regional manajemen. Tugas utamanya menerjemahkan kebijakan dan strategi dari manajemen puncak menjadi rencana operasional, mengkoordinasi dan mengawasi manajemen lini pertama, menghubungkan komunikasi antara manajemen puncak dan manajemen bawah. Contoh aktivitas: membuat program pelatihan untuk meningkatkan produktivitas staf, menyusun rencana pemasaran regional berdasarkan arahan dari. Yang ketiga, ada manajemen lini pertama. Siapa saja? Ini ada supervisor, kepala seksi, leader tim. Tugas utamanya adalah mengawasi dan membimbing pekerja operasional sehari-hari, memastikan bahwa tugas-tugas kecil dikerjakan sesuai standar, memberikan laporan kepada manajemen menengah. Contoh aktivitasnya: membagi tugas harian kepada karyawan produksi, memberikan umpan balik langsung kepada staf tentang kinerja kerja mereka. Lalu di sini ada kesimpulannya, yaitu semua tingkatan manajemen saling berhubungan. Keberhasilan organisasi bergantung pada kinerja yang seimbang di semua tingkatan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterampilan manajemen adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang manajemen untuk menjalankan tugas dengan efektif dan efisien, baik dalam pengelolaan orang, proses maupun sumber daya lainnya. Ada 3 jenis utama menurut Perhead, Reed, dan Robeck. 1. Keterampilan teknis, technical skill, pengertian, kemampuan untuk menggunakan alat teknik, prosedur, atau keahlian kasus dalam bidang tertentu. Contoh, seseorang manajemen produksi memahami menggunakan mesin-mesin pabrik. Manajer IT menggunakan program dalam sistem jaringan. Referensi sangat penting di tingkat manajemen bahwa manajer yang berhubungan langsung dengan operasional. 2. Keterampilan nasional, hubungan manusia, human skill, pengertian, kemampuan untuk bekerja sama, berkomunikasi, memimpin komunikasi dalam memahami orang lain. Contoh, manajer memberikan arahan dengan cara yang memotivasi karyawan, memahami konflik antara anggota tim secara adil. Referensi penting di semua tingkatan manajemen karena berhubungan dengan mengolah orang. 3. Keterampilan konsumtual skill, pengertian, kemampuan untuk memahami masalah secara seluruh, berpikir abstrak, menganalisis situasi kompleks dalam pembuatan keputusan strategis. Contoh, CEO menyusun strategi 5
tahun untuk menembus pasar nasional. Navision menganalisis tren induksi dalam menguasai arah bisnis. Efekasi paling krusial di tingkat manajemen atas top management yang bertugas menutup arah nasionalisasi. Kesimpulan, seseorang manajemen yang efektif harus menyimpankan ketiga keterampilan ini sesuai dengan posisinya dalam organisasi.